سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وهداية وتوفيقا. Alhamdulillah, anak-anak semuanya, para asatidzah, para pengurus, para santri ma'ahad al-mubarak rahimahullah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi nikmat kepada kita semua, nikmat berupa Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Allah takdirkan kita dapat berada di tempat yang sangat mulia ini, di tempat yang dicintai oleh Allah, Rasulnya, dan dicintai para malaikat, dan semuanya anak-anak kita semua dimohon ampun oleh malaikat dan para makhluk-makhluk Allah untuk orang-orang yang senantiasa belajar ilmu agama. Mudah-mudahan keberadaan kita ini akan membawa kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan di tempat yang mulia ini menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah termasuk hambanya yang salihin, hambanya yang muttaqi, hambanya yang selalu patuh kepada Allah, Rasul, dan kepada orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang mesti kita hormati. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita melanjutkan pengajian kita, saya mohon untuk kita baca Al-Fatihah. Fatihah kita khususkan kepada tuan guru kita, Ustadz kita, Ustadz Haji Ahmad Mubarak untuk Hafiz. Semoga beliau senantiasa sehat walafiat, panjangkan umur, dimudahkan segala urusan beliau. Maupun urusan beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kembali minta mohon Fatihah kepada orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita dapat barakah daripada mereka ini. Pertama adalah Rasulullah SAW, kemudian Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'dawi, Muqaddam Usani Sayyidina Abdul Rahman As-Siddiq, Sultan Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, Sayyid Ahmad Salim bin Zainal Abidin, Paduka Datuk Berhalo, Seleras Putri Pinang Mazak, Sayyid Ibrahim bin Sayyid Ahmad Salim, Sayyid Abdul Rahman bin Sayyid Ahmad Salim, Sayyid Ahmad Kamil bin Sayyid Ahmad Salim, orang kayu hitam, Sarifah Siti Alawiyah bin Sayyid Ahmad Salim, orang kayu gemuk. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa ya'li lahum jannah wa yanfa'na bi asrarihim wa 'ulumihim wa barakatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita masuk ke dalam pelajaran kita, Ta'limul Muta'allim. Untuk putri, kemarin nyambung yang putra ya. Jadi kami ikut deh ya. Kalian cerita terakhir itu adalah cerita tentang Dzulqarnain, bahwa dia mengajak
para hukama, para hakim-hakim, para orang yang pintar di istananya untuk musyawarah, untuk mengeluarkan pendapat bagaimana perjalanan Zulkarnain ini, apa perlu diteruskan, apa tidak. Tujuan dia adalah untuk nak menguasai tujuan cita-cita dia, cita yang mulia si Zulkarnain tadi adalah mau menguasai timur dan barat. Kata para hakim dan para orang yang cerdik itu, berangkatlah, pergilah, ya. Karena tujuan kau itu untuk menguasai kerajaan dunia dan menguasai kerajaan akhirat. Karena dua ini, ya, matikan dulu McNary. Karena dua ini, maka para hakim itu mengizinkan untuk Zulkarnain musafir, ya, taklukkan dunia. Tapi tujuannya untuk dunia dan akhirat. Kembali. Jadi maksud cerita Zulkarnain itu, cita-cita yang mulia yang tinggi itu, kalau memang itu betul, bagus, kau teruskan. Ya. Yang sekarang ini qila, dikatakan ulama, qala Abu Hanifah, telah berkata oleh Abu Hanifah. Ya, terusnya di halaman berikutnya, baris berikutnya. Qala Abu Hanifah, telah berkata oleh Imam Abu Hanifah, li Abi Yusuf, bagi Abi Yusuf. Rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmati akan keduanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Yusuf ini orang alim, muridnya Abu Hanifah. Apa kata Abu Hanifah kepada Yusuf? Kunta balidan, kunta balidan, engkau adalah orang yang bodoh. Kata Abu Hanifah berkata kepada Yusuf, kau tu orang bodoh dulu, tak tahu apa-apa. A'udzubillah pada lurus. Ya, jangankan Fatihah. Ya, kasih tahu aku kenapa? Aku tahu apa? Abu Hanifah ini tahu, kena murid dia. Mulai dari masuk ke dalam pondok, tahu dia macam mana. A'udzubillahnya. Tahu dia. Jadi kata Abu Hanifah, Yusuf, kunta balidan, engkau dulu bodoh. Ya, tak tahu apa-apa. Kemudian akhrajatka al-muwadhabatu bid-darsi. Akhrajatka al-muwadhabatu bid-darsi. Telah mengeluarkan akan di engkau, telah mengeluarkan akan di engkau al-muwadhabatu, oleh rajin, bid-darsi, di dalam belajar. Akhrajatka al-muwadhabatu bid-dars, telah mengeluarkan akan di engkau oleh rajin pada belajar. Paham maksudnya? Paham maksud kata Abu Hanifah kepada Yusuf? Yusuf, dulu kau orang bodoh, orang tak tahu apa-apa. Kau telah keluar daripada kebodohan itu. Kau telah lepas daripada kebodohan itu dengan sebab kau tu rajin. Abu Hanifah ni tahu bahwa Yusuf ni orang rajin. Tak ada waktu tanpa baca kitab, belajar dan ibadah. Itulah kata Yusuf ini, ya. Sehingga dia jadi orang alim. Ya, sebab apa? Sebab dia rajin. Ya, tak pernah ninggal pelajaran, tak pernah ninggal majlis, tak pernah meninggalkan jamaah, ya, tak pernah balik ke kampung kecuali itu penting, ya. Kalau tak penting tak balik. Apa yang penting? Orang tua sakit banget, kemudian orang tua meninggal. Selain dari itu dia tak balik-balik. Wah, itu ya cerita Imam Syafi'i itu kan. Mana kita mana suka tak cerita main tu, ya. Imam Syafi'i itu tak balik-balik untuk ilmu. Ya, kata maknya kau balik boleh, tapi bawa ilmu. Kalau tak bawa ilmu jangan balik. Wah, begitu niatnya orang tua. Itu orang tua namanya. Orang tua sayang anak. Jadi kalau ada orang tua kita yang anak-anak baru ni ada mak, ya, rugi mak nangis gini, ya.
Jangan tangis, saya belajar nih. Mak harus gembira, harus senang, bangga dengan anak mak nak di pondok. Gitu kita nasihati. Ya, jangan kita dulu mak nangis. Kalau kita nangis, mak nangis juga. Kata mak Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu anak yatim. Katanya kau tidak boleh balik sebelum kau bawa ilmu. Ya, dah bawa ilmu balik. Eloknya itu juga sebelum khatam Al-Quran jangan balik. Khatam 30 bawa balik. Buka tu ya. Tua-tua di pondok dekat. Semangat, insyaallah cepat selesai ya. Okay. Wa iyyaka al-kasla. Kata musannif pengarang kitab ta'lim, wa iyyaka wal kasla. Dan takuti olehmu akan malas. Takuti olehmu akan malas. Iyyaka wal kasla. Dan takuti olehmu akan malas. Waspadai, jangan sampai kita malas ya. Malas itu penyakit katanya. Fa innahu su'mun wa afatun 'azimatun. Kata musannif, fa innahu, karena sesungguhnya malas itu, fa innahu, karena sesungguhnya malas, su'mun, keburukan. Malas itu keburukan. Wa afatun, dan penyakit. Azimatun, yang sangat besar. Ya. Halo? Ayam Putra nih, semangat nih, halo? Halo. Iya semangat. Ada semangat. Apa kata Sunit? Takuti, jangan kamu kawani akan malas. Karena malas itu adalah apa? Keburukan. Nak buruk? Nak buruk? Jangan buruk. Kita sudah buruk pula ya. Buruk rupa, buruk pelangi, buruk ilah, buruk. Sudah ya. Kemudian katanya malas itu afatun, penyakit. Penyakit itu mesti diobati. Ya, kalau ada malas itu penyakit tuh. Ya, jangan dilawan. Dengan apa lawannya? Dengan ibadah. Banyak berzikir, banyak baca Quran. Insyaallah hilang malasnya. Ya. Jangan kita apa? Dilawan malas tuh. Bak malas itu adalah senjatanya syaitan. Itu salah satu pukat jaring pancingnya syaitan. Ya. Kalau kamu nak kena pancing syaitan, malaslah kita. Kalau kita nak kena pukat setan, malaslah. Ya. Salah satu pukatnya jaring syaitan itu adalah malas. Datangnya kita malas, malas ngaji, malas kumpul, malas dan segala malas. Bahaya itu, ya. Itu katanya, itu penyakit yang sangat besar. Kalau koreng, halo? Koreng penyakit juga ya? Itu kecil penyakit koreng itu, ya. Jangan kita risaukan dengan koreng. Koreng itu kawan kita. Halo? Buat deh kawan korengnya. Ya. Kalau kata orang mondok ini, kalau mondok belum koreng itu belum asli mondok katanya. Wah, hebat juga ya. Kalau lah mondok lah koreng, sembuh di pondok, itu insyaallah itu hebat, itu santri. Ya. Asal saya ustaz yang mondok cepat koreng kalau katanya. Tidak, kecuali saya ya. Saya koreng tidak. Saya di pondok situ depannya, tapi kami koreng lain, kerak-kerak namanya. Ini lagi koreng dia. Koreng badan detik tapi kerak-kerak namanya. Macam-macam korengnya ya. Jadi tidak ada orang mondok tuh. Katanya mondok tuh kena jorok. Tapi tidak juga lah, bersih lah koreng juga. Tidak tahu lah apanya. Jadi kalau koreng itu masih kecil penyakitnya. Tapi kalau lah malas, wah susah obatnya. Ya. Datang ke dokter bingung, dokter obat saya ini apa? Malas. Bingung dokter apa obatnya? Suntik mati lah begini. Pergilah dokter, ya. Apa obat malas? Ya, dokter manapun kalau minta obat, kalau koreng ada banyak dokter obat. Ya. Tapi kalau punya malas sudahlah ya. Eloknya malas itu lipat pakai, masuk ke tas, kopo balik.
Ojo tahan. Sehat lah dia. Balik. Oke. Diingat lagi, takuti, jangan kita kawani malas. Qala Syekh Abu Nasr As-Saffar. Kita sambung lagi. Qala telah berkata Asy-Syaikh oleh seorang guru yang besar. Syekh itu guru yang besar, ilmunya banyak. Abu Nasr As-Saffar Al-Ansari. Abu Nasr As-Saffar Al-Ansari. Ya nafsu, ya nafsu, la tarhi 'anil 'amal fil birri wal 'adli wal ihsani fi sahlin. Ini syair. Ya nafsu, wahai nafsu, wahai diri, wahai diri, wahai diriku. Nafsu itu diri kita, jiwa kita. Nafsu itu ada maknanya jiwa, ada maknanya hawa nafsu, ada juga ya. Nafsu jiwa kita ini nafsu namanya, ya. Tubuh kita. Wahai nafsu, la tarhi 'anil amal. Jangan engkau tunda anil amali daripada berbuat. La tarhi, jangan engkau menunda anil amal daripada berbuat, bekerja, melakukan sesuatu. Pada apa? Bil birri, pada berbuat baik, wal adli, dan pada berbuat keadilan, wal ihsani, sama mana ya, dan berbuat kebaikan. Fi sahlin atau fi mahlin, pada ya lemah lembut, maknanya ya. Fi mahlin, pada lemah lembut, berhati-hati ya, mahl. Oke. Halo? Teruskan. Apa kata ni syair ni pada Syekh tadi? Wahai jiwa-jiwa aku, wahai jiwa-jiwa katanya, jangan kita selalu menunda-nunda. Kelagi, kata orang Budi kelak ya. Ya kelak kata orang ni, kata bangko kelak. Kelagi, nanti. Jangan tunda-tunda daripada berbuat, terutama berbuat kebaikan. Jangan nanti besok lagi lah aku nak apa, besok lagi lah mungkin tahun depan aku nak rajin. Wah, dah aku bahaya tu ya. Ingat, tunda-nunda perbuatan itu salah satu juga jebakan syaitan. Sama dengan malas tadi. Jadi kalau ada masa nak tunda tu jangan ditunda. Kita masalah kalau suatu perbuatan kita tunda, mestilah ada godaan, ada gangguan. Jadi kalau nak rajin, rajinlah kini. Kalau nak belajarlah betul-betul, jangan kaki-kaki. Potong jam ini kaki-kaki. Ya, jangan kelak-kelak, jangan nanti-nanti. Langsung terbuat, ya. Nak belajar langsung belajar. Kalau nak hafal, langsunglah kita ngafal. Jangan nanti-nanti lagi. Ya, sekalipun hal-hal yang sepele, jangan ditunda. Tapi fi mahlin, dengan perlahan-lahan, dengan lemah lembut. Sudah mahlin kan? Nah, jangan dipaksa pula. Ya. Berbuat sesuatu kebaikan atau jangan dipaksa. Ngaji dari pagi, tak duduk tuh sampai malam, tak bonti-bonti. Nah, itu namanya maksa diri. Nah, jangan. Ya, ada waktu istirahat. Maka di pondoknya ada jadwal ngaji, jadwal istirahat, jadwal makan, jadwal mandi, jadwal tidur, jadwal nyantai. Ada. Itu untuk supaya kita jangan memaksakan diri kita. Kalau memaksakan diri bahaya, ya. Tak sampai ke ujung, tak selesai ini. Ya, paling kalau kita ngaji sehari ngaji terus, paling sehari itulah, liburnya sebulan. Bimahlin. Kemudian wa kulli dhi amalin fil khairi muhtabitun atau muhtabatun. Wa kullu dhi amalin, dan tiap-tiap yang mempunyai pekerjaan atau perbuatan, wa fi dhi amalin,
dan tiap-tiap yang mempunyai perbuatan fil khairi pada kebaikan mughtabatun itu diharapkan, diinginkan, ya. Mughtabatun diinginkan. Semua orang akan ingin baik. Sudah tulisnya? Mughtabatun diinginkan. Paham maksudnya? Semua orang ini ingin baik, betul? Ada tak orang jahat, tak jahat? Ada juga lah mungkin ya. Semua orang ingin baik, ingin elok, ingin pintar, ingin pandai, ingin kaya. Pokoknya elok pengen galau, ya. Yang elok tuh pengen galau, ya. Tapi wa fi bala'in wa su'min kullu di kaslin atau kasalin. Ada bala wa su'min dan keburukan. Wa fi bala'in dan pada bala. Bala itu suatu yang menimpa kita yang kita tak suka, tu bala namanya tu. Ya. Wa su'min dan keburukan kullu dzi kasalin. Tiap-tiap orang yang mempunyai kemalasan. Kata syairnya. Keburukan, bala itu miliknya siapa? Orang yang malas, itu maksudnya. Kalau suatu yang baik itu semua diinginkan, tapi keburukan, bala ya itu adalah milik orang yang malas. Bala tidak dapat-dapat, ya, setahun tidak dapat-dapat sejus, ya, atau nyetor tidak lancar-lancar, itu bala namanya itu. Itu keburukan namanya, ya. Kenapa? Karena malas. Kalau kita ngaji apa sejam belum dapat, buat 2 jam. 2 jam belum dapat, buat 3 jam. 3 jam, 4 jam. Terus ya sampai kita ikuti malas itu. Qala telah berkata ila musannif wa qad ittafaqa li fi hadzal ma'na, dan sungguh telah samu pada ini makna. Sama dengan mana saya tadi. Wa qad ittafaqa li, dan sungguh telah sama bagiku fi hadzal ma'na pada makna ini syair. Fi hadzal ma'na pada makna ini atau makna ini syair. Sama nih, mirip. Tadi kan mirip. Sudah? Apa kata syair ini? Da'i nafsi at-takasula wat-tawani wa illa fathbuti fi dhil hawani falam ara lil kussali al-hawdha yuhdha siwa nadamin wa hirmanil amani. Syairnya apa ini? Sama dengan syair tadi, sama dengan kata tadi. Ya nafsi, ya nafsi, ya nafsi. Da'i, apa da'i? Tinggalkan olehmu nafsi, wahai diriku. Da'i nafsi, tinggalkan olehmu nafsi, wahai nafsuku, wahai diriku, wahai jiwaku. Apa yang mesti kita tinggalkan? At-takasula, akan malas. Ya. Saya ulang lagi ya. Da'i nafsi, tinggalkan olehmu nafsi, wahai diriku, wahai nafsuku. Apa yang kita tinggalkan? At-takasula, akan bermalas-malas. Wat-tawani, dan menunda-nunda. Nah, tinggalkan malas, tinggalkan menunda-nunda. Wa illa, dan jikalau tidak, nah, kalau kau tidak tinggalkan, wa illa, dan jikalau tidak, artinya tidak kau tinggalkan malas itu, kau kawani malas, kau kawani itu menunda-nunda, fatbuti fi dhil hawani, maka tetaplah olehmu di dalam kehinaan. Wa illa, dan jikalau tidak, fatbuti, maka tetaplah olehmu ya fi dhil hawan, pada kehinaan. Kalau kau tetap malas,
Kalau kau tetap menunda-nunda suatu pekerjaan, kau rasa nanti kau akan apa? Dihawan, akan mendapatkan kehinaan. Hina apa? Orang lah balik kalau lah hatam awak belum juga. Hina dah tu. Ya, orang maju lancar kalau awak tak, hina dah tu. Hina bagi orang yang masukkan dirinya hina. Ya, seperti kawan-kawan kita yang tegak sebelah ni. Kamu nampak ada orang-orang tegak sebelah ni? Ada orang tegak sebelah ni ya? Jadi sapam. Inilah duduk ya. Itu mungkin salah satunya ada apa? Malas. Ngintip itu kan gara-gara malas. Kalau orang rajin dia kan tidak akan ngintip. Ya. Ngintip itu malas. Masa betul ngintip kan lucu. Biasanya ngintip itu orang jantan. Itu ada yang ngintip. Aku baca di situ nampak bacanya. Ngintip katanya. Ada di situ kan namanya ngintip katanya. Biasa ngintip ke orang jantan. Aku tino ngintip. Wah, ni tino jadi-jadian begini ya. Jadi-jadian. Itu akibat daripada malas. Kalau orang rajin dah sempat lagi. Kalau kita nak ngatur waktu di pun dah sempat lagi nak ngintip-ngintip ya. Kaki nak ngaji besok ni ulang ini diulang terus. Dah sempat lagi nak ngintip. Makan pun diatur waktunya, sempat lagi nak makan tu. Karena dia mikir nak ngaji. Jadi kalau orang ngintip, wah tidak seorang malas dan orang yang selalu menunda-nunda pekerjaan. Yang diulang lagi ya, adik-adik itu, mbak Corona. Ya, jangan ulang ngintip tu. Ya, macam mana nak hafalnya mantap, ngintip terus. Masa orang jantan ni. Falam aro kata Musa, kata syair ni. Walam aro maka aku tidak pernah melihat. Falam aro maka aku tidak pernah melihat lil kusali bagi orang-orang yang malas. Aku tidak pernah melihat kata Musa ni, kata syair ni. Al-hawwa akan bahagian yu'Allah atau yuhdha yang diberikan kepadanya. Saya ulang lagi. Falam ara maka aku tidak melihat, tidak pernah nampak, kata syair ini, tidak pernah melihat lil kusali bagi orang-orang yang malas itu al-hadha bahagian yang baik, bahagian yang elok, yuhdha yang diberikan kepadanya. Halo? Paham maksudnya? Orang yang balas tuh kata musannif, aku tak pernah nengok bahagian yang baik untuk dia tuh. Kalau lah malas, lah pastilah tuh dia akan celaka dan dia akan mendapatkan kehinaan, keburukan. Ya, nah, yang guru-guru yang lama sih kau tahu lah tuh siapa yang malasnya ini. Ya, ustazah, tahu lah kan udah tuh malas, tahu lah kan apa akibatnya tuh? Akibatnya tak selesai ngajinya. Tak dapat ngajinya, ikra'nya bertahun-tahun tak selesai. Akibat apa tuh? Akibat malas. Halo? Halo. Batu kata Ibnu Hajar itu kan batu bertetesi air lembut, batu keras bisa bolong. Ya, tapi rutin tetes terus. Hingga batu batu keras. Apalagi otak kita dipakai untuk belajar, dipakai untuk ngafal. Semakin ditambah bersyukur, insya Allah semakin cerdas. Tak ada orang ngaji itu semakin ngaji lolo. Halo? Halo. Kalau ada orang mondok, semakin lama semakin lolo, itu perlu dipertanyakan itu. Itu orang luar biasa, tuh ya. Betul? Iya. Lah sudah tahun-tahun di pondok PTH pun tak lulus, itu perlu dipertanyakan itu. Ya, ini asli orang apa orang-orangan ini? Nah Allah nyebutin kita ini boleh. Kalau kita semakin bersyukur nikmat akal, kita ngaji mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita syukur nikmat akal, la in syakartum la azid. Janji Allah kok. Allah tak pernah yukhaliful mi'ad. Allah tak pernah menyalahi janji. La in syakartum la azidanakum. Maka kemarin disebutkan salah satu niat kita belajar ini mensyukuri nikmat akal. Ada tak kemarin tu? Yang lama, yang baru kita tak pernah sampai. Apa salah satu kita datang ke pondok ni? Mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan. Kalau kita mensyukuri nikmat akal, maka semakin lama semakin cerdas, semakin lama semakin pintar. Apa itu orang hafal Quran? Orang hafal Quran itu cuma dipakai lah otaknya. Halo? Halo. Ya itulah bedanya orang belajar kitab dengan apa? Orang baca Quran ni, mau otaknya mau dipakainya lah. Itulah tuh.
Kalau tak dipakai ngapal tak ya. Itu kan hasil terus bertahun-tahun ya. Tapi kalau ngapal ini kan pakai otak ngapal kan? Apa pakai jenggot ngapal? Pakai dengkul, pakai otak kan? Itulah maka orang hafal Quran semakin pintar. Nanti kalau orang Quran, kalau Quran lancar, kemana pun dia berpijak, kemana pun dia pergi, dia akan di atas. Ya? Kamu merasa nanti kamu keluar, belajar di luar, ya? Kamu Quran jalan, lancar, bagus bacaannya, insya Allah kamu akan di atas. Ya? Saya banyak kawan-kawan yang sudah lancar di pondok, baik di pondok ini atau pondok Jawa, sekolah dimanapun, hatta sekolah umum, ya, sekalipun sekolah umum yang pernah dia pelajari, sama SD masuk pondok, sekolah umum. Nah nilai yang tinggi juga dia. Bahkan lebih kawan yang sekolah itu sebenarnya akibat dia sering mensyukur nikmat akal dia. Alhamdulillah banyak ustaz-ustaz kita alumni ini, ada S1, ada S2, bahkan ada S3. Padahal sama SD langsung mondok, tidak pernah sekolah, ya. Bahasa Inggris tidak pernah belajar, matematika apalagi ya. Belajar itu dah. Kelompok 10, wabek kaki itulah belajar kan. Ya dah. Baca matematikanya gitu, ya. Ayo kumpul, sini ini ayo. Baca matematika gitu. Kelompok 10, wabek kakinya gitu. Oh. Kelompok 10, kaki lah 10, wabek kok aku bingung. Tidak gitu. Itu cara matematika sekolah apa? Quran kayak gitu. Nah, besok punya anak kayak gitu, melatih otak anak-anak kita ya. Kalau mau melatih otak anak-anak kita caranya, enggak usah kita nak hitung-hitung. Tahu sapi, tahu. Apa ikut kaki sapi? Tuh. 4 ya. 4. Kalau seandainya kaki 10, apa ikut kakinya? Mikir ya kan? Otak jalan ya. Oh, mikir. Kalau besok tunda dulu. Kami hitung 1 2 1 2 itu kan. Ngasau otak anak-anak kita. Halo? Halo? Oke. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat dikit percikan ilmu ya. Apa tadi? Jangan kita malas, waspadahi malas, takuti malas, dan kita kawani rajin. Karena orang malas itu tidak ada akan dapat apa-apa melainkan kerugian. Sekiranya apalagi yuhdzar diberikan siwa nadamin selain penyesalan. Ada ujungnya? Siwa nadamin selain penyesalan wa hirmanil amani, dan tertegah apa yang diharapkan. Itulah yang dapat. Apa yang dapat? Siwa nadamin selain daripada penyesalan, wa hirmanil amani, dan tertegah apa yang diharapkan. Terhalang apa yang dicita-citakan. Itulah yang dapatnya. Ya, orang malas tuh apa yang dapatnya? Nyesal. Nyesal di pondok, pas maju kau, gak lancar. Ada pecut gurunya, pada tegak. Nyesal kan? Atau balik ke kampung nanti. Balik ke kampung orang suruhnya baca doa, suruh jadi imam, tak bisa apa-apa. Nyesalnya anakku. Ya. Ngapalah aku di pondok malas. Ngapalah aku di pondok penyegannya. Ngapalah aku di pondok banyak main, ya. Ikutlah di kampung disuruh baca doa, disuruh orang ini yang jadi imam, lari lah tujuannya, ya. Disuruh baca imam, baca doa, ada apa-apa, alhamdulillah nggak baca Fatihah lah. Iya kan alhamdulillah yang nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Kalau enak lah kan, itu Fatihah aja. Ya, ada cerita kan, balik pondok baca doa kan, baca doa baca Fatihah, alhamdulillah bil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak ini shiratal mustaqim. Shiratal kata orang kampung, aku dengar tuh Fatihah. Itu Fatihah tuh baru saja. Tidak, itu ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tak paham lagu Qul huwallahu ahad lagi. Kenapa? Tak apa-apa ya. Akhirnya kalau ada undangan, mulailah tuh mulas perutnya, ya. Sakit kepala lah, sakit ini. Kenapa? Takut baca doa. Akhirnya pergi. Padahal masak kambing, ya, nasi kuning, pengen lah sana pergi, tapi tak baca doa, akhirnya pergi. Akhirnya tuh nak di rumah, masa makan nasi tak bisa, kambing lewat. Halo? Timbulnya nyesal, ngapalah aku dulu tentu malas di pondok. Mudah-mudahan ya malam hari ini mendorong semangat kita untuk sembilan rajin dalam belajar, ya, giat dalam belajar, jauhi daripada sifat-sifat yang malas. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dalam ibadah. Mudah-mudahan anak-anak yang baru ya betah di pondok, dapat ilmu. Amin. Dan yang
baik, patuh semua aturan-aturan yang ditetapkan oleh pondok. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya angkat tangan. Dadahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من ضراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل السعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصات والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأدب الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين وقض لنا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين.
واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحس الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدبنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا بالحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي.